Nomor 1, 38 gram kristal MgSO4 XH2O dipanaskan sehingga diperoleh 20 gram MgSO4 anhidrat. Maka nilai X adalah, berarti yang terjadi di sini, yang awalnya MgSO4 dengan sejumlah molekul H2O, yaitu kristal hidrat ya, berarti dia akan terurai menjadi MgSO4 aja plus XH2O. X-nya ini berubah menjadi koefisien yang ada di sini. Nah, kita punya 38 gram di sini, lalu berubah menjadi 20 gram. Hal pertama yang harus kita cari, pertama adalah MR dari MgSO4. Mg24, S itu 32, O itu 16 dikali 4, berarti ini 64 ya. Ini 8, 0 nyimpen 1, 6, 120 ya. Berarti jumlah mol untuk MgSO4 adalah 20 gram dibagi 120, sama dengan 1/6 mol. Nah, H2O nya gimana? Berarti dari yang awalnya 38 terus berubah menjadi 20 gram, berarti untuk massa H2O 38 dikurangi 20, yaitu 18 gram. Untuk jumlah molnya 18 dibagi, jumlah molnya 18 ya, MR dari H2O itu hanya ada 2, O nya 16 sama dengan 18, berarti 18/18 sama dengan 1 mol. Untuk menentukan berapakah nilai X atau ada berapa jumlah molekul air yang terhidrat di dalam MgSO4, maka kita harus menentukan perbandingan antara MgSO4 dengan H2O. Perbandingan mol ya. Untuk MgSO4 kita punya 1/6, sedangkan H2O ada 1. Ini nggak mungkin ya pecahan, sehingga kita kalikan 6, ini kalikan 6, dapatnya 1, ini 6. Berarti dalam 1 mol MgSO4 akan mengikat 6 mol H2O atau 6 molekul H2O. Yang nomor 2, 14,3 gram kristal natrium karbonat H2O direaksikan dengan HCl sesuai dengan reaksi berikut. Pada kondisi STP diperoleh 1,120 ml gas CO2. Maka nilai X adalah, di sini saya tulis dulu ya, Na2CO3 XH2O plus 2HCl berubah menjadi 2 NaCl plus H2O plus CO2. Yang diketahui di sini adalah CO2, yaitu volume, sehingga kita bisa mencari jumlah mol. Saya tulis di sini aja ya biar rapi. Jumlah mol CO2 yaitu volume dibagi 22,4. Jika kalian masih ingat di dalam stokiometri untuk volume molar, jika kita ingin menentukan suatu volume gas dalam kondisi STP, yang diperlukan adalah jumlah mol dikali dengan 22,4. Sehingga ketika kita ingin menentukan jumlah mol, berarti kita harus membagi volume dengan 22,4 seperti ini ya. Lanjut, ini jadinya 1,120 dibagi 22,4. Di sini ada 50 mmol. Berdasarkan persamaan reaksi ini, kita bisa melihat koefisien dari masing-masing senyawa yang bereaksi. Di sini untuk CO2 koefisiennya 1. Kalau nggak ditulis berarti 1 ya. Sedangkan untuk natrium karbonat terhidrat ini juga 1. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jumlah mol dari Na2CO3 XH2O atau terhidrat itu sama dengan jumlah mol dari CO2. Berapa? Yaitu 50 mmol. Saya tulis ini 50 mmol. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan cara yang berbeda dengan nomor 1, yaitu kita akan mencoba dengan cara menghitung MR-nya secara keseluruhan. Caranya seperti ini.
Ini kan udah diketahui ya jumlah molnya. Kita juga tahu mana masanya ini, sehingga kita akan menentukan MR dari Na2CO3 terhidrat, yaitu massa dibagi dengan jumlah mol. Masanya 14,3 dibagi dengan 50 milimol. Hati-hati ya, ini kan gram. Berarti mol yang harus dimasukkan harus memiliki satuan mol juga, bukan milimol. Sehingga dari yang 50 milimol ini akan saya ubah menjadi 0,05 mol. Oke, saya tulis 0,05. Ini gram, ini mol. Di sini akan kita peroleh nilai 286 gram per mol. Kita cari melalui MR-nya dari Na2CO3 ya. Na2CO3XH2O. Na itu 23 dikali 2, 23 kali 2 plus 12 plus 16 kali 3 ditambah ini X, saya tulis X H2O. H-nya itu 2, O-nya 16, berarti ini 18. Hasilnya harus sama dengan 286. 23 kali 2 ini 46, ditambah 12, ditambah 48. Ini plus X 18, 286. Ini 106 plus X 18, atau mungkin yang biasanya matematika kita bisa tuliskan 18X aja ya, biar gampang. Terus ini sama dengan 286. 18X sama dengan 286 dikurangi 106. X sama dengan 286 kurangi 106 berarti 180 ya. 18-nya kita taruh bawah sehingga diperoleh nilai 10. Maka nilai X-nya adalah 10. Sehingga kita punya Na2CO3 10H2O. Yang nomor 3, kristal asam oksalat terhidrat sebanyak 5,04 gram dilarutkan dalam air dan direaksikan dengan CaCl2 sebagai berikut. Jika diperoleh 5,12 gram CaC2O4 atau kalsium oksalat kering, maka jumlah molekul air dalam kristal asam oksalat XH2O ini ya, ada XH2O adalah, ini saya tulis dulu, H2C2O4 XH2O plus CaCl2 menjadi CaC2O4 plus HCl dan H2O. Yang diketahui ada di sini 5,04 gram dan CaC2O4 kalsium oksalat keringnya ada 5,12 gram. Nah, kita cari dulu MR dari kalsium oksalat. Kalsium 40, C itu 12 kali 2 ya, 24. Ini saya pakai cara langsung ya. O4, O itu 16 kali 4, 32, ini 64 ya. 4 belakang 128. Sehingga jumlah mol dari CaC2O4 atau kalsium oksalat adalah 5,12 dibagi 1,28. Jumlah molnya adalah 0,04 mol. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua cara yang nomor 1 atau cara yang nomor 2. Terserah kalian mau lebih suka yang mana, lebih nyaman yang mana, atau lebih mudah yang mana. Yang kita lihat selanjutnya adalah koefisien. Koefisien dari kalsium oksalat itu 1, koefisien dari asam oksalatnya juga 1. Sehingga jumlah mol dari asam oksalat ya, H2C2O4X H2O itu sama dengan jumlah mol dari
kalsium oksalat, yaitu 0,04 mol. Kita bisa menentukan MR dari asam oksalat terhidrat, yaitu dengan cara yang sama nomor 2 yang tadi ya, yaitu massa dibagi dengan jumlah mol. Massanya 5,04 dibagi dengan 0,04, sehingga MR-nya adalah ini 126. Lanjut ke sini, MR H2C2O4 X H2O. MR-nya hanya ada 2 ya. C ada 2, berarti 12 kali 2, plus O itu 16 kali 4, plus X H2O. Ini X H2O itu 18. Ini jadinya 126. 2 plus 24 plus 64 plus 18X sama dengan 126. Ini 90 plus 18X. X sama dengan 126 dikurangi 90, langsung ya, dibagi 18. Sehingga X sama dengan 36 dibagi 18, yaitu 2. Sehingga molekul air yang ada di dalam kristal asam oksalat adalah 2. H2C2O4 2H2O. Oke, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita. Terima kasih.